Jadi gini, konotasi dalam penggunaan uap itu bukan untuk mencucinya. Tetap gelas tersebut harus dicuci dulu dengan air mengalir. Setelah dicuci dengan air mengalir, kemudian disterilkan lagi, dibilas dengan uapnya. Jadi kalau untuk menghilangkan lemaknya tetap harus dicuci dulu. Setelah dia dicuci, baru dia diuapkan untuk gelasnya itu lebih steril lagi. Sebenarnya di situ. Jadi bukan mencuci dengan uap, tetap mencucinya dengan air. Dan Baik untuk anak-anak semuanya, jadi beliaulah nanti yang bertanggung jawab penuh di jurusan Tata Boga ya. Nanti kalau ada anak-anak nanti ada pertanyaan apapun tentang di Tata Boga, silahkan nanti ya. Karena beliau di sini memahami bagaimana Tata Boga itu yang sebenarnya ya. Nah, jadi beliau di sini mengajar di kelas 12 Bu Sarah ya. iya, saya ada di kelas 12. Oke, di kelas 12 yang mengajar. Nah, mungkin anak-anak yang menonton di sini terutama mungkin yang sudah tamat barangkali Bu Sarah pernah menonton, biasa dipanggil Bunda, Bu ya. Biasa dipanggil Bunda, terutama siswa yang sudah tamat. Ini kita keakraban kita di sekolah itu dengan siswa itu sangat bagus sekali. Jadi jangan sampai dalam proses pembelajaran itu tidak ada yang namanya hal-hal yang kurang pantas atau kurang bagus, jadi seperti itu. Nah, baik untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja serahkan kepada Ibu Astrid Sarah Risnawati akan menjelaskan seputar jurusan Tata Boga. Untuk itu kami persilakan Bu Sarah. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon izin saya buka masker dulu. Oke. Yang pertama yang terhormat kepada Bapak Badan Pendiri di SMK Werdi Selakumara, kemudian yang terhormat kepada Bapak Ketua Yayasan dari SMK Werdi Selakumara, yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah beserta staf jajaran ini yang ada di SMK Werdi Selakumara, dan tentunya rekan-rekan panitia dalam kegiatan MPLS siswa di SMK Werdi Selakumara tahun ajaran 2021-2022. Dan yang terakhir tentunya kepada anak didik dari SMK Werdi Selakumara, untuk yang calon peserta didik barunya, saya ucapkan selamat bergabung di kami yang saya cintai dan saya banggakan, sehingga semoga nantinya kita bisa bekerja sama baik di kegiatan pembelajaran yang berikutnya. Nah, kebetulan hari ini saya mendapatkan tugas dari sekolah, tentunya karena kebetulan saya di sini adalah ketua jurusan Tata Boga. Saya untuk memperjelas atau memperkenalkan apa sih yang sebenarnya di jurusan Tata Boga itu yang akan dipelajari dan lain sebagainya. Kadang-kala kan seperti itu Bu Saraya, kadang-kala anak-anak tuh kurang paham. Karena pada saat pendaftaran ikut-ikutan temennya, Nah, itu benar Pak. mau jurusan keperotelan, yuk perotelan, mau jurusan Tata Boga yuk. Tapi pas sudah berjalan, kok kayak gini, kok susah kayak gini. Jadi belum sesuai dengan passionnya barangkali ya. Iya, betul. Selama ini biasanya saya melihatnya kalau anak-anak itu dia lebih identik dengan ngikutin teman. Ya. Teman saya mau kemana nih? Saya nggak mau nih sendirian. Jadinya dia lebih ingin biar saya punya teman seperti apa di sekolah, dia nggak kesepian. Akhirnya mau nggak mau dia ngikutin temennya. Mungkin karena hubungannya dari SMP itu ya. Nah, Teman itu dekat biasanya sahabatnya terjadi. kemana sekolah bareng. Padahal Mau dia coba nggak punya jurusan passion dia. di situ. Nah, itu biasanya yang terjadi. Oke, silakan dilanjutkan kembali Bu Sarah. Oke, baik. Saya di sini sebelum memperjelas semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Katanya kan kalau nggak kenal nggak sayang, biasanya seperti itu. Jadi nama saya di sini adalah Astrid Sarah Risnawati. Kebetulan saya berasal dari Jawa, jadi mungkin logat Balinya nggak ada sama sekali, logat Jawanya yang kental. Saya di sini memegang untuk mata diklat di kelas 12, terlebih adalah di Kek Indonesia dan Tata Hidang untuk yang di kelas 11-nya. Nah, kemudian yang akan saya perkenalkan lagi juga di sini untuk yang di Tata Boga sendiri, saya memiliki guru sebanyak 14 orang yang akan nanti mengajarkan kalian di jurusan Tata Boga mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Kemudian untuk yang berikutnya saya akan paparkan mungkin itu sekilas dari perkenalan dari saya. Untuk yang slide berikutnya mungkin bisa diputar. Nah, di sini yang akan saya terangkan di sini. Apa sih sebenarnya Tata Boga itu sendiri? Nah, Tata Boga itu sendiri sama seperti yang tadi dibilang sama Pak Saryana, karena anak-anak kebanyakan ikut-ikutan, jadinya
masih bingung, udah masuk di data boga sendiri dia masih bingung, saya nggak bisa masak loh bun, ini gimana cara dan lain sebagainya. Itu yang biasanya saya hadapi pada saat saya bertemu dengan anak kelas 10. Nah, yang perlu saya ketekankan di sini, sebenarnya tata boga sendiri itu bukan ilmu yang dia hanya mempelajari tentang masakan saja. Memang di situ, di pengertian yang sudah saya tulis di situ, ilmu tata boga merupakan ilmu yang mempelajari tentang persiapan, mulai dari persiapan bahannya, pemilihan bahannya, kemudian teknik apa yang akan digunakan, sampai nanti akhirnya menjadi makanan yang siap diolah, siap dinikmati oleh konsumen tentunya. Jadi di situ saling berkaitan sekali. Setelah makanan jadi, akhirnya nanti baru akan disampaikan kepada konsumen, kan tidak langsung makanan berdiri sendiri atau jalan sendiri, itu nggak mungkin. Sehingga nanti akan ada pelayan yang akan membantu makanan tersebut sampai ke tangan konsumennya. Sehingga tata boga sendiri nanti dia akan ada 2 kompetensi di sana, di mana ada kompetensi produk yang di situ tentang proses pengolahan makanannya, pemilihan bahannya, dan kemudian untuk sampai ke konsumen akan dilanjutkan oleh bagian waitressnya atau bagian tata hidangnya. Mungkin next yang berikutnya. Nah, ini untuk kompetensinya. Jadi kompetensi yang ada di tata boga sendiri itu ada 2 kompetensi utama, yaitu yang pertama ada kompetensi F&B produk atau yang lebih ditekankan dengan nama produk. Produk itu ininya, hasil jadinya. Di mana itu akan dilaksanakan atau di mana itu akan dikerjakan, sudah barang tentu itu pasti dilakukan di kitchen. Nah, biasanya di kitchen di sini istilah lainnya lagi ada yang namanya main kitchen. Di main kitchen itu sendiri, kalau dulu memang kebanyakan orang berpikirnya cuman kitchen yang dia hanya memasak olahan Indonesia, kemudian kontinental seperti itu saja. Tetapi di sini untuk yang akan kita pelajari di SMK Berdisila Kumara, untuk yang di produknya kita di sini ada 2, yaitu yang pertama ada main kitchen dan yang kedua ada pastry and bakery. Nah, kemudian apa saja yang akan dipelajari di situ? Yang untuk di produknya, dari yang pertama ada proses pemilihan bahan, kemudian ada proses teknik pemasakannya, dan yang terakhir dia nanti ada proses pengolahannya. Kemudian untuk yang di servis atau di tata hidang, jadi setelah proses pemasakan berlangsung dilakukan di kitchen, kemudian makanan tersebut akan dibawa ke restoran yang tentunya akan diberikan kepada konsumen. Siapa orang yang memberikan itu adalah bagian waiternya. Nah, apa itu tentang servis atau tata hidang materinya di situ? Itu mulai dari, mungkin next berikutnya. Nah, di situ sudah saya jelaskan. Dari yang pertama tentang proses pemilihan peralatan tata hidang. Apa sih yang cocok? Karena sebenarnya kalau kita berpikir tentang makanan, mungkin yang orang awam tahu, untuk menyajikan makanan itu asal, piringnya asal-asalan aja. Jadi makanan apapun bisa disajikan dengan piring jenis apapun atau dan lain sebagainya. Jadi di sini, maaf siapa tahu Bu Sarah, Iya. bagaimana nanti dalam proses pembelajaran di tata boga itu tergantung juga makanan yang akan dipilih, yang dipilih kan. Jadi kalau tidak salah, kalau saya setahu saya beberapa jenis piring atau canaware ya dianggap itu ya. Iya, canaware. Itu ada BNB plate, seperti itu ya. Iya. Ya. Jadi apa makanan itu juga harus disesuaikan dengan tempatnya, tidak asal kan. Iya, Jadi betul. seperti itu. Jadi ini ya yang biasanya anak-anak takutkan itu, di servis memang lebih identik dengan kita ngafalin beberapa jenis peralatan. Contohnya saja canaware. Canaware itu adalah merupakan peralatan pecah belah yang dia digunakan untuk menata makanannya. Contohnya ada piring, mangkok seperti itu. Nah, itu pun tergantung juga kita pemilihan untuk peralatannya tersebut ditentukan dengan jenis makanan apa yang akan kita hidangkan. Jadi tidak asal-asalan. Mungkin kalau kita di rumah, kita naruh, anggap deh makanan utama atau yang lebih dikenal dengan main course. Piring kecil pun sudah bisa dipakai. Nah, padahal sebenarnya untuk alat yang aslinya itu dia menggunakan dinner plate dengan diameter yang kurang lebihnya ada di 28 sampai 30 cm. Jadi sampai sedetail itu. Itu harus mendetail sekali Ya, ya, memang bagaimana sebenarnya karena seperti ini kan itu. kita langsung
langsung berhadapan dengan tamu, bagaimana nanti menghidangkan makanan di atas meja tamu. Paling tidak itu kan juga disesuaikan dengan seperti ada di negaranya, seperti itu ya. Iya, betul. Oke. Jadi kalau misalkan anggap kalau orang yang dia tidak terlalu mengenal dengan tata boga, mungkin akan menganggap sama semuanya. Tapi kalau misalkan kita pas dapat tamu yang kebetulan dia mengerti tentang perhotelan, hospitality dan lain sebagainya, kita nanti akan diketawakan sendiri karena salah kita penggunaan peralatannya tersebut. Oke, benar sekali. Oke, silakan dilanjutkan Ibu Oke. Sarah. Kemudian untuk yang berikutnya, dari setelah pemilihan peralatan itu tadi, akhirnya kita adakan yang namanya tentang pelayanan makanan kepada orang atau konsumen itu seperti apa. Jadi mungkin di sini yang di Indonesia yang sering diterapkan atau yang sering dilihat, pelayanan yang dipakai adalah yang tentang American Service. Apakah American Service itu memang sengaja tidak saya cantumkan di sini, karena memang itu nanti akan diberikan di kelas 11-nya. Jadi kalau pelayanan yang di Indonesia atau di sekeliling kita, biasanya adalah makanan tersebut sudah ready dari belakang atau ready plate namanya, on plate, ya, istilahnya. Kemudian setelah makanan tersebut ditata dengan rapi, dengan cantik dari kitchen, siap diberikan kepada konsumen, itu yang disebut ready plate. Dan itu kebanyakan sangat dipakai di Indonesia tentunya. Warung kaki lima pun dia juga menggunakan itu. Tapi secara tidak langsung warung kelima itu sudah Nah, menerapkan sebenarnya sudah menerapkan proses itu, cuman di sini yang kadang masih agak perbedaannya dengan yang dunia perhotelan atau yang restoran itu adalah tentang penggunaan peralatannya itu tadi. Mana yang benar digunakan? Karena kalau saya lihat itu kan peralatan makan itu kan macam-macam itu ada. Ada sendok yang kecil, yang gede, atau bisa disebut dengan dinner spoon ya. Ada juga soup spoon gitu. Kalau kita mungkin kalau di Indonesia, kalau setiap kita makanan pokok kita kan makan nasi, pasti kita pakai sendok. Tapi kalau bule, kalau dia sudah menggunakan sendok itu udah berpikirnya itulah makanan yang berkuah, kan seperti itu ya? Iya, betul. Jadi kalau misalkan yang western, jadi makanan itu ada dua, ada yang Indonesia atau masuk oriental sebenarnya, dan yang kedua kontinental. Nah, untuk yang kontinental sendiri meskipun dia menggunakan nasi sebagai karbohidratnya, dia tetap menggunakan knife dan fork. Nah, mereka jarang menggunakan nasi karena kenapa? Kita tahu sendiri kalau nasi itu kebanyakan adanya ada di negara kita, di Indonesia, di Asia. Sedangkan di benua Eropa atau Western, dia kebanyakan untuk karbohidratnya, dia menggunakan kentang, roti, pasta, biasanya seperti itu. Sendok jarang sekali digunakan. Identiknya sendok itu pasti untuk makanan yang berkuah. Makanya kalau Western, dia tidak menggunakan sendok untuk makanan utamanya, seperti itu. Tapi kalau kita semuanya makan nasi pakai garpu sama pisau, gimana cara makannya gitu kayak gitu ya. Nah, jadi itu nanti akan dipelajari, ada memang teknik khususnya, itu nanti yang akan kita pelajari nanti ada di kelas 11. Nah, seperti itu. Baik, mungkin di yang berikutnya, di slide berikutnya. Nah, ini untuk mata pelajaran yang ada di jurusan Tata Boga, sudah saya cantumkan di situ, ada kelas 10, ada kelas 11, dan ada kelas 12. Di mana yang untuk kelas 10-nya itu adalah mata pelajaran yang sifatnya dia masih dasar, masih permulaan. Dari yang pertama ada PBM. PBM itu adalah pengetahuan bahan makanan. Nah, di sini yang biasanya menganggap semua bahan makanan tuh sama tentang cara penanganan dan sebagainya. PBM ya, PBM. pengetahuan bahan makanan, bukan proses belajar mengajar ya. Bukan, itu beda lagi ya itu. Kemudian yang berikutnya ada ilmu gizi. Nah, ilmu gizi di sini memang sedikit rumit, saya bilang seperti itu, karena di mana kita pada saat belajar ilmu gizi, anak-anak dituntut untuk bisa mengkalkulasi kebutuhan gizi apa sih sebenarnya yang ada dalam tubuh mereka itu. Jadi dalam satu hari itu mereka akan dihitung berapa sih kalori yang harus masuk ke dalam tubuhnya, kemudian karbohidrat yang harus masuk ke tubuhnya, lemak yang harus masuk. Itu semua nanti akan dipelajari di pelajaran ilmu gizi. Mungkin yang selama ini makan, asal makan aja, yang penting perutnya sudah penuh, terisi, tapi nggak tahu gizinya sejauh mana. Nah, itu ya biasanya. Kadang juga ini mungkin anak-anak yang usia di atas 17, 16 gitu ya. Ada yang berat badannya gemuk misalkan. Saya pingin diet nih, tapi dietnya ngawur di situ tuh. Nah, dia asal-asalan aja, oh yang penting saya nggak makan aja, nanti pasti deh saya kurus. Nah, itu sebenarnya proses bisa yang jadi salah. sakit, kan? Nah, itu yang sebenarnya proses yang salah. Jadi untuk diet itu kita memang ada kalkulasinya juga. Jadi untuk mengukur berapa sih yang harus saya kurangin di sini, yang nantinya biar diet saya berhasil. Jadi tidak asal-asalan. Nah, jadi itulah yang dipelajari di ilmu gizi. Ya. Jadi kalau ilmu gizi bukan ilmu yang di gizi itu dipegang ya. Oke, silakan. Beda ya. Iya. Kemudian yang berikutnya ada tentang boga dasar.
Dimana yang boga dasar inilah ujung tombaknya dari awal kalian mengenal yang namanya tata boga, dimana di situ kamu belajar tentang yang namanya peralatan di kitchen, kemudian tekniknya. Mungkin yang selama ini yang dikenal itu cuman ada ketemu penggorengan bilangnya, kemudian ada talenan, ngomongnya seperti itu. Nah itu anak-anak di jurusan tata boga, dengerin nih dari kepala jurusannya, Ibu Sarah ya. Ini dari kelas 10 harus benar-benar dipelajari dengan baik. Jangan sampai nanti di kelas 12 paslah bingung ini apa dan lain sebagainya, apalagi pas di ujian UKK ya. Iya betul. Nah, nama alat nggak tahu, prosesnya juga nggak tahu, hidangan makanan salah, apalagi nanti mohon maaf ini jangan sampai alat makan itu masih ada bau sabun. Nah, jangan sampai seperti itu kan? Ya, Iya oke. benar. Iya. Oke, silakan dilanjutkan kembali Bu Sarah. Jadi untuk yang di boga dasarnya sendiri, nanti kalian akan tolong benar-benar saya mulai dari awal di sini, saya pesan sama kalian. Dari peralatan yang ada di tata boga, mulai sekarang nanti setelah dapat pembelajaran tentang boga dasar, itu benar-benar dihafalin dulu, habis dihafalin baru dipahami. Karena yang di sini mungkin nanti Pak Sarana juga mengiyakan apa yang saya bilang, kalau misalkan di produktif itu bukan ilmu yang untuk dihafalin, tapi betul, untuk ya. ilmu yang dipahami. Pahami dan bagaimana penerapannya, kan gitu Nah ya? betul. Soalnya gini, kalau misalkan kita cuma hafalan aja, pada saat kita akan ujian, itu akan blank, kita akan hilang sama sekali. Apa yang sudah kita tadi pelajarin, itu akan hilang, nggak ada penyelesaian sekali. Apalagi mungkin sedikit apa namanya, ingredientsnya atau bahan makannya diubah dikit bisa bingung kan? Nah kalau Iya. itu cuma di hafalan saja. Iya. Ya, oke. Jadinya mulai dari sekarang sudah saya ingatkan kepada peserta didik baru atau adik-adik semuanya, tolong nanti untuk nama peralatan tolong dihafalkan menggunakan bahasa asingnya, kemudian bahasa Inggris maksud saya di sini. Kemudian untuk teknik pengolahan pun juga sama, tidak ada lagi kata merebus, kemudian mengukus, itu sudah tidak lagi digunakan. Jadi kita semuanya akan menggunakan istilah bahasa asingnya. Kemudian pelajaran yang berikutnya ada sanitasi hygiene. Mungkin tadi juga sama dengan yang di pelajaran yang di perhotelan juga, tapi yang untuk sanitasi hygiene di sini lebih mengerucut ke tentang bagaimana proses penanganan bahan sama tentang penanganan peralatan yang ada di kitchen itu seperti apa. Jadi untuk bahan makanan Iya. termasuk peralatan yang ada di kitchen ya. Iya, betul. Kalau di perhotelan kan lebih banyak itu juga dengan peralatan. Jadi kalau bahan makanan tuh nggak ada. Nah, Ya. kalau mungkin di perhotelan kan lebih ke chemical ya. Iya, ke Kalau yang chemical, di tata boga dia lebih ke bahan makanannya. Nah, tentunya juga akan keselamatan kerja juga. Tadi sama yang sudah dibilang Pak Saryono, keselamatan kerja di sini yang terjadi adalah bagaimana cara kalian menolong diri kalian sendiri atau mungkin teman kalian pada saat kalian di kitchen terjadi kecelakaan kerja di situ, kalian harus bisa menolong teman tersebut. Nah, kemudian berikutnya ada di kelas 11. Ini yang sudah mulai pelajaran C3, di mana di sini kegiatan praktek yang lebih banyak lagi, jam praktek kita juga lebih banyak lagi. Yang pertama di situ ada PPM. PPM itu merupakan pengolahan dan penyajian makanan. Jadi di situ mungkin akan sama di kelas 12, ada PPM juga di kelas 12. Bedanya kalau yang di kelas 11 itu PPM lebih ke makanan kontinental. Makanan kontinental itu dari mana? Jadi sebenarnya makanan itu dibagi jadi dua dulu. Itu berdasarkan dari benuanya. Dari benua di negara apa? Benua di dunia itu kan ada 5. Khusus untuk yang oriental itu ada di benua Asia karena rempah-rempah dia tumbuhnya di situ. Paling banyak terutama Paling Indonesia banyak kan. ya. Ya. Jadinya Asia itu cuma satu benua aja ininya. Kok oriental itu cuma satu benua saja dari benua Asia. Sedangkan kalau yang kontinental atau western food itu terdiri dari 4 benua. Jadi sisanya dari Amerika, Eropa, kemudian Australia, apa satu? Amerika Latin. Bukan, Bukan. udah nggak ada Udah itu nggak ada. Amerikanya. Nah, jadi di situ itu. Kemudian tebak yang aja ya. iya Bapak nambah-nambahin. Kemudian yang untuk berikutnya setelah proses yang di PPM, lanjutnya ada tata hidang. Tata hidang yang sudah saya bilang tadi akan belajar tentang pengenalan alat dan cara servis seperti apa. Kemudian lagi ini sebenarnya materi baru untuk yang di pastry bakery sama kue Indonesia itu sebenarnya adalah materi yang baru muncul sekitar 3 tahun yang lalu. Ya, berarti ini kan salah satu kelebihan di jurusan tata boga. Iya, kelebihannya di situ. Itu dapat mempelajari atau belajar bagaimana produk cake dago Indonesia termasuk pastry and bakery. Iya. Kalau dulu sedangkan kalau di perhotelan kebalikannya, dia mendapatkan mata pelajaran tambahan yaitu tentang F&B, ya, FB ya. service maupun FB produk. Tetapi
di jurusan Tata Boga, dia tidak mendapatkan pelajaran front office atau skipping to laundry, akan tetapi ada mata pelajaran tambahan itu produk gig. Nah, itulah masing-masing punya kelebihan ya, Iya. Bu Sarah ya. Jadi kita di sini masing-masing punya kelebihan sendiri-sendiri. Mungkin awalnya berpikir, oh yang perhotelan lebih kompleks ya, lebih banyak karena sifatnya di situ mempelajari semuanya. ya. Butler sifatnya Butler, seperti ya. itu. Cuman kalau yang di Tata Boga sendiri lebihnya apa? Mulai dari 3 tahun yang lalu kita sudah ada materi baru yaitu tentang Cake Indonesia, di mana siswa akan diajarkan tentang jenis-jenis pengolahan kue di Indonesia. Kemudian yang kedua, ada pastry and bakery. Apa sih sebenarnya bedanya dengan cake Indonesia? Kalau cake Indonesia lebih ke makanan tradisionalnya, kue, bukan makanannya ya. Kemudian kalau yang pastry bakery, dia merupakan kue yang dari western atau dari kontinental. Jadi dia lebih modern, bisa dibilang seperti itu. Jadi itu nilai plusnya. Kemudian lagi untuk yang di kelas 12, dia sekilas hampir mirip dengan yang ada di kelas 11. Ada PPM juga, cuman untuk PPM kali ini sudah tidak lagi belajar tentang kontinental, tapi di situ belajar tentang makanan Indonesia. Kemudian yang berikutnya ada kue Indonesia, itu tentang lanjutannya, jadi naik 1 level lagi tentang kuenya. Kemudian untuk pastry and bakery masih sama dengan kue Indonesia, jadi dia beda lagi mata pelajaran yang ada di kelas 11-nya itu sendiri. Kemudian yang untuk dari kelas 11 sama kelas 12 itu juga ada yang namanya mata pelajaran prakarya atau yang dulu kalau nggak salah namanya kewirausahaan, di mana di situ siswa diajarkan untuk bagaimana cara berwirausaha sendiri. Sama tadi kayak yang di AP mungkin belajar bikin sabun dan sebagainya. Kalau yang di Tata Boga sendiri sebenarnya lebih gampang lagi karena di situ dia jual yang namanya makanan itu, apalagi sama masa pandemi seperti ini, online pun dia juga bisa akan jalan. Yang penting kita jadi siswa itu bisa lebih kreatif, inovatif, modelnya seperti itu. Ya. Nah, jadi sudah sangat jelas sekali ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Sarah, jadi ini yang dipelajari di jurusan Tata Boga. Jadi mungkin juga perlu ditambahkan juga Bu Sarah, kalau pada saat kita mempelajari prakteknya seperti ini, apakah peralatannya sudah ada? Oh iya, untuk peralatan kita sudah ada semua, jadi ini yang akan saya terangkan, mohon dibantu untuk slide berikutnya. Nah, saya kan di sini akan jelaskan tentang peralatan apa saja yang ada di SMK Werdisila Kumara, khususnya di jurusan Tata Boga. Kebetulan saya di sini, kami memiliki ada 2 kitchen dan 2 restoran. Yang kedua dari tempat tersebut memiliki semacam inilah nuansa yang berbeda. Dari yang pertama itu ada Mentari Kitchen. Ini merupakan kitchen pertama kami di SMK WSK. Di situ sifatnya adalah sebagai kitchen industri, di mana kompornya itu dia yang di tengah-tengah. Jadi beberapa siswa itu akan mengumpul jadi satu di tengah. Tujuannya memang biar lebih gampang pada saat guru untuk memberikan pengarahan, misalkan seperti itu. Untuk mejanya dia sudah sendiri-sendiri seperti itu. Kemudian ini adalah kegiatan praktek, jadi selama pandemi kemarin, memang jujur kami juga melakukan proses pembelajaran, kegiatan praktek, karena anak SMK kalau nggak praktek, bukan anak SMK namanya. Tapi tetap dengan prokes yang Iya, ketat ya, tetap, Bu, ya? itu harus tetap dilakukan prokes yang ketat. Bisa dilihat di situ kita menggunakan masker dan lain sebagainya, face shield dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, nah, ini yang untuk Moonlight Kitchen-nya. Jadi perbedaannya dengan yang Mentari Kitchen tadi apa? Perbedaannya kalau yang di Moonlight Kitchen dia lebih individual. Jadi satu anak dia mempunyai stand sendiri-sendiri. Jadi sendiri dia kan? Iya, jadi ada satu meja, kemudian ada work table-nya, ada stove-nya, ada sink-nya, itu yang ada di Moonlight Kitchen. Jadi masing-masing anak sudah private ibaratnya seperti itu. Iya. Nah, ini contohnya. Kemudian untuk restorannya pun kita juga ada 2, karena memang harus satu link dengan kitchen. Yang pertama ada Moonlight Restoran, yang dia ini untuk pastry bakery, maaf saya agak ini ya. Untuk yang kitchen berikutnya, jadi saya bermula dari yang produk dulu. Untuk yang kitchen berikutnya adalah tentang pastry and bakery. Ini yang baru dapat kita, ada alat bantuan juga, kita yang juga beli sendiri juga. Dimana di situ memang ada beberapa alat besar yang memang
notabene itu bisa dipakai untuk industri roti itu seperti apa. Oke, Nah. kalau saya lihat juga banyak ada mixer dough, ada oven, Iya. ya berapa jumlah tuh yang gede-gede itu? Iya. Oke. Bapak maaf saya koreksi ya, do mixer yang Dough benar mixer ya. ya, Iya, oke. do mixer. Berarti kebalik ya. Iya, kebalik. Jadi memang ada do mixer di situ yang memang kita dapat alat bantuan. Itu ada 6, padahal itu kapasitasnya satu mixer itu bisa sampai ke 25 sampai 50 kilo. Oh, 25 di kilo situ. ya. Iya. Oke. Berarti kita bisa buat kue yang banyak nih Iya, gitu ya. sebenarnya seperti itu. Apalagi kita siswa di sini juga banyak juga kan. Jadi bersyukur sekali yang dapat di SMK Silakarang karena memang alatnya memang memadai semua untuk kegiatan prakteknya itu Ya, sendiri. jadi anak-anak nih yang jurusan di Tata Boga nggak salah nih ngambil jurusan Tata Boga maupun mungkin anak-anak jurusan perhotelan juga kan. Mungkin saya nyuri waktu dikit ya tadi karena hampir lupa Bu Sarah ya. Iya. Nah jadi di Tata Boga dan perhotelan tuh kalau mungkin anak bisa melihat banyak sekali peralatan-peralatan yang memang harus ada seperti yang ada di hotel. Ya, Iya. kalau di perhotelan tuh kamar aja, kamar hotel kita punya 13 ya. Kalau di Tata Boga kitchen kita punya restoran, banyak peralatan juga banyak. Lengkap sekali jadi tidak rugi sekolah di sini gitu ya. Iya. Jadi saya pertegas lagi di sini kalian tidak rugi untuk memilih sekolah di SMK Budi Sila Kumara. Ya. Oke, mungkin next berikutnya. Nah, ini untuk restorannya. Jadi restorannya memang sengaja dekat dengan kitchen karena memang biar satu link. Karena memang standar restoran itu seperti itu, harus dekat dengan kitchen biar makanan yang disajikan dari kitchen ke restoran itu tidak banyak mengalami kontaminasi dengan bakteri dan lain sebagainya. Ini adalah restoran yang pertama kami, yaitu Mentari Restoran. Kemudian berikutnya, ini yang Moonlight Restoran. Ini yang restoran terbaru kita, atau ini berbarengan untuk pengadaannya, maksudnya untuk pembangunannya itu berbarengan dengan Moonlight Kitchen-nya. Jadi kalau Ya, kita di sini barengan biasanya kitchen bikin, restoran juga bikin karena Ya. memang mereka satu link Harus saja ada seperti itu ya. itu. Iya. Jadi nggak mungkin dong misalkan kita sudah bikin makanan tapi tidak ada restorannya, bagaimana Tidak ada kita tempat menyajikan untuk makanannya itu menghidangkan sendiri, ya. iya. Oke, ya. Restorannya ada tapi kitchennya nggak ada, di mana juga kita akan bikin produknya, Produksinya modelnya bagaimana? seperti Oke, itu. ya. Oke, kemudian berikutnya. Nah, ini yang paling nanti dari anak-anak ini dilakukan di kelas 12. Jadinya ada yang namanya bangket, di mana di sini biasanya anak-anak tuh kayak semacam mengeluarkan semua ide pikirannya untuk membuat bangket seperti ini. Jadi mereka bikin display. Ini ujian yang di kelas 12-nya, mungkin nanti adik kelasnya biar bisa lihat di sini bagaimana sih apa yang dibikin di bangket itu sampai bisa secantik itu untuk bangketnya itu sendiri. Oke, berikutnya. Ini untuk waktunya saya sudah diingatkan. Kemudian untuk store atau di gudang, berikut adalah penampilan bahannya. Ini saya perlu tekankan lagi ya. Untuk di SMK Budi Sila Kumara yang jurusan Tata Boga, di sini kalian benar-benar terbantu. Karena kenapa? Untuk uang praktek sendiri kita tidak mengeluarkan uang praktek sama sekali. Karena semua sudah ditanggung dengan dana BOS, sehingga bahan yang apa yang diperlukan dalam kegiatan praktek itu sendiri semua sudah tercover sama sekolah. Sehingga siswa itu cuma datang tinggal untuk praktek, sudah selesai seperti itu. Contohnya bahan yang di depan tuh udah siswa nggak Ya, karena beli yang apa-apa namanya lagi. kita praktek di Tata Boga itu kan pasti bahannya banyak dan kemarin juga banyak pertanyaan seperti itu, bagaimana kalau praktek apakah kita juga mengeluarkan biaya lagi, dan kebetulan juga banyak yang sudah menyampaikan bahwa selama praktek di SMK WSK tidak ada biaya tambahan apapun. Nah, itu bagusnya kan. Iya, jadi perlu saya tegaskan lagi ya. Jadi untuk yang biaya praktek di sini semua tercover dari dana BOS, sehingga anak-anak khususnya yang Tata Boga memang sangat terbantu sekali. Kalian tidak akan mengeluarkan biaya praktek sama sekali untuk praktek kegiatan sehari-harinya. Ya. Oke, berikutnya. Nah, untuk program on the job training, mungkin tadi yang di perhotelan belum disinggung kalau nggak salah tadi sempat Sudah saya amati sedikit sedikit ya. Nah, Untuk yang on the job training atau kegiatan prakteknya bisa dibilang magang seperti itu, kita di sini akan dilakukan di kelas 11 dengan masa training kurang lebihnya sekitar 6 bulan, tetapi untuk pandemi seperti ini kita hanya kurang lebihnya kalau nggak salah 2 bulan sampai 3 bulan saja diberikan waktu dari industri. Jadi bukan kami yang memangkas, tapi dari industri yang memang biar bergantian dengan yang lain-lainnya tapi seperti itu. anak-anak itu masih bisa dia pindah ke tempat yang lain Iya. agar bisa mencapai 6 bulan. Iya. Karena itu juga diwajibkan. Solusinya seperti itu. Jadi nanti kita untuk yang prakerinya kita akan bagi 2. Jadi di semester pertama sama semester kedua atau semester ganjil sama semester genap di kelas 11-nya. Kemudian berikutnya. Oke.
Ada juga pertanyaan mungkin bisa dipercepat Bu Sarah. Iya, Ya. untuk jenjang karirnya di sini atau saya mau ngapain setelah lulus, banyak saya mau kerja di hotel bisa, di rumah sakit bisa, usaha sendiri juga bisa, kemudian ada yang di catering, misalkan seperti itu. Bahkan di yang di tujuan anak-anak tuh biasanya di kapal pesiar yang saya tahu Iya yang benar sekarang ya. jadi cita-cita anak-anak itu. Nah, oke mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan yang bisa saya bantu jawab di sini Iya, rasanya. ya, ini kebetulan ada pertanyaan juga dari kelompok Sulu dan pertanyaan dari jurusan perhotelan juga baru masuk. Nanti mungkin saya Ya kita nyuri sharing waktu ya aja ya. sharingnya sama. Karena batas waktu lagi berapa menit, 2 menit ya, mungkin kita jawab singkat saja. Ya baik. Oke, ini dari kelompok 10 atas nama Imade Semara Putra. Kenapa membersihkan lemak yang ada di gelas hanya menggunakan uap airnya saja? Kenapa tidak dimasukkan ke dalam air? Nah, seperti itu. Mungkin Baik. tadi nontonnya di video gitu ya, Iya. yang di awalnya. Jadi gini, konotasi dalam penggunaan uap itu bukan untuk mencucinya. Tetap gelas tersebut harus dicuci dulu dengan air mengalir. Setelah dicuci dengan air mengalir, kemudian disterilkan lagi, dibilas dengan uapnya. Jadi kalau untuk menghilangkan lemaknya tetap harus dicuci dulu. Setelah dia dicuci, baru dia diuapkan untuk gelasnya itu lebih steril lagi. Sebenarnya di situ. Jadi bukan mencuci dengan uap, tetap mencucinya dengan air dan sabun. Mungkin juga ditambahkan Bu Sarah, Iya. lokasi yang namanya kalau kita mencuci gelas di kitchen itu apa namanya? Bisa dijelaskan ke anak-anak biar dia tahu apa lokasi-lokasi yang ada di kitchen biar dia tidak berpikir oh ini namanya kitchen, namanya restoran, padahal ada di belakangnya tempat pencuciannya itu. Ya, untuk yang bagian pencucian ini yang sebagai ini bagian terpentingnya karena di situ memang kalau misalkan kita nyuci nggak bersih pun kontaminasi bakteri juga banyak di situ. Ada bagian dishwasher di sana yang dia bertugas untuk mencuci semua peralatan yang sudah digunakan di bagian restoran maupun yang di kitchennya. Itu namanya. Oke. Untuk tempat nyucinya namanya juga sink, itu yang dibilang biasanya. Mungkin itu yang ditanya sama Pak Sarana Zing ya. kan bukan sing. Sink. Sing bahasa Bali bukan ya? Bukan, ya. Oke, ini adalah satu lagi pertanyaan dari kelompok 10 atas nama Nimade Ayu Dwi Ambarawati. Apa saja menu American breakfast, Bu? Untuk menu American breakfast sendiri dia merupakan menu yang paling lengkap. Jadi dia di situ tidak hanya kalau di Indonesia cuman nasi goreng sama air gitu enggak ya. Kalau untuk yang di American breakfast sendiri dari yang pertama itu ada fresh fruit atau jus bisa digunakan. Kemudian ada sereal with milk atau sereal dengan susu. Kemudian ada bread with condiment atau roti dengan pelengkapnya. Kemudian ada meat, sosis. Kemudian lagi ada beverage. Nah, kemudian ya minumannya, kemudian ada lagi two egg any style atau olahan dari 2 butir telur yang biasanya dipakai omelet bisa, dipakai poached egg bisa, seperti itu. Jadi harus ada 6 item ini tadi. Padahal kalau kita makan 1 piring kan sudah penuh perut Ya, kita. Nah, komplit kalau ya. untuk western memang dia banyak course-nya seperti Ya, itu. oke, ya. Nih. Oke, terima kasih Bu Sarah. Nah, sekarang giliran saya mungkin yang menjawab pertanyaan siswa tadi karena baru masuk. Yang pertama dari kelompok 1, Ibu Tu Deva Angga Dinata. Pak, jika kita mencari jurusan perhotelan, apakah akan mempelajari satu bidang saja? Misalnya kita mencari bidang housekeeping, apakah mempelajari itu saja? Oke, jadi saya langsung jawab ya untuk membersihkan waktu. Kalau sudah nama di jurusan perhotelan, apa yang tadi sudah saya terangkan di awal, tidak hanya housekeeping saja, semua mata pelajaran itu akan dipelajari. Ya, berbeda kalau nanti kalau sudah tamat SMK. Kalau tamat SMK itu mengambil jurusannya berbeda. Kita masih di tataran SMK, propis masih dipelajari, di housekeeping, F&B, laundry itu tetap dipelajari sampai dengan kelas 12. Nanti kalau adik-adik nanti atau anak-anak sudah tamat mengambil jurusan lain khusus hanya pronopis, baru itu akan mempelajari sendiri. Itu akan berbeda ranahnya nanti. Oke, dan pertanyaan yang berikutnya. Oke, ini dari kelompok 3, Nikomang Murtisari. Di dalam jurusan perhotelan, bahasa apakah yang harus dipelajari? Nah, seperti yang sudah saya jelaskan juga, basicnya kalau yang namanya matematika, bahasa Indonesia tentu dalam proses mengantar komunikasi tetap bahasa Indonesia. Tetapi kalau sudah prakteknya, pronopis, housekeeping, laundry, FB, tentu kita akan sering berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Karena itu adalah basic, tidak mungkin nanti kita training dengan
atau training di hotel melihat tamu, kita ajak ngomong bahasa Indonesia nggak nyambung nanti. Tetapi jangan khawatir ya, yang namanya bahasa Inggris di perhotelan itu lebih mudah kita pelajari dibandingkan dengan bahasa Inggris grammar. Ya, karena kenapa? Apa yang kita sampaikan dan apa keinginan tamu itu paling tidak sudah mampu dipahami. Nah, lebih lanjutnya karena kita terbatas dengan waktu, sekali lagi nanti pertanyaan-pertanyaan yang masih masuk di sini kami akan tampung ya, dan nanti kami akan berikan jawaban. Kan seperti itu Bu Sarah ya? Iya. Jadi kita sebenarnya terbatas sama waktu, bukan berarti kita tidak mau menjawab dan lain sebagainya. Nanti mungkin akan kita jawab pada saat kita ketemu di sekolah, seperti itu. Ya. Baik, semuanya terima kasih atas semuanya karena kita sudah terbatas dengan waktu. Terima kasih Bu Sarah sudah Sama-sama, banyak Pak Saryono. memberikan ilmu kepada seluruh calon peserta didik baru tentang tata boga, termasuk juga sudah saya tadi sampaikan tentang di jurusan di perhotelan. Jadi paling tidak anak-anak sekarang sudah sedikit terbuka matanya apa itu jurusan perhotelan dan tata boga dan apa saja yang dipelajari. Dan kami ingatkan sekali lagi kepada seluruh calon peserta didik baru, besok kita kembali melaksanakan MPLS hari yang terakhir atau di penutupan, dan besok di sini yang hadir adalah alumninya. Ya. Alumni akan bercerita bagaimana selama sekolah di sini dan apa profesinya sekarang. Itu jangan sampai lupa, tetap stay tune di live streaming YouTube dan Facebook SMK Urdi Silakumara. Jangan lupa juga dicatat apa materinya karena nanti akan dibuat berupa resume dan itu akan dikumpulkan. Dan setiap pemateri silakan diberikan pertanyaan karena kita masih melaksanakan proses MPLS secara virtual. Jadi walaupun seperti itu komunikasi juga kita tetap berjalan dengan maksimal. Baik, sebelum saya tutup, mari kita gaungkan bersama-sama moto atau tagline dari SMK. Ya Bu Saraya? Baik, saya mulai. SMK bisa. SMK Bisa. SMK bisa. Ya. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan sebagai penutup dan kami tutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.